Hai guys, welcome back to my YouTube channel Daisy MD Official. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan ke kalian untuk maskapai mana aja yang menyediakan untuk pramugari yang berhijab ya. Dan pastinya ketentuannya seperti apa. Kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan pastinya nonton sampai selesai, jangan di skip. Nah guys, jadi di mana aja maskapai penerbangan yang menyediakan uniform untuk pramugari yang berhijab. Itu yang pertama adalah Citylink, yang kedua adalah Nam Air, dan yang ketiga itu adalah Sriwijaya Air. Nah, di tiga maskapai ini itu sudah paten untuk uniform pramugari yang berhijab ya. Dan mungkin masih banyak yang nanya juga, Mbak Des, aku kemarin lihat Lion Air menggunakan hijab, terus Garuda Indonesia menggunakan hijab, terus Batik Air menggunakan hijab. Nah, aku jelasin ke kalian. Sementara dan yang pasti ya, yang pasti itu adalah 3 airlines, Citylink, Nam Air, dan Sriwijaya. Kenapa aku bilang pasti? Karena memang sudah paten untuk mereka menyediakan uniform untuk pramugari yang berhijab ya. Memang mereka menyediakan itu dari perusahaannya ya. Tetapi untuk yang kalian lihat seperti Lion Air menggunakan hijab, terus Garuda Indonesia menggunakan hijab, terus Batik Air menggunakan hijab, Wings Air juga bisa, terus AirAsia juga bisa. Akan tetapi seperti apa ketentuannya? Ketentuannya seperti pergi ke daerah-daerah atau negara-negara yang memang kita harus mengikuti peraturan setempat ya. Seperti Jeddah ya, kita membawa orang umroh ya, terus kita pergi ke Aceh ya. Di daerah Aceh, di kota Aceh itu ada ketentuan dari pemerintah setempat bahwa kita harus menggunakan hijab, even non-muslim. Sebagai pramugari kita harus menggunakan hijab ya. Seperti itu ketentuannya. Jadi mau tidak mau kita harus memakai hijab, even non-muslim. Oke? Dan pastinya jika kita membawa penumpang umroh, kan biasanya pesawat itu di-charter ya, kalau pernah dengar. Nah, kalau kita di-charter pada saat masa-masa lagi umroh, lagi naik haji, nah pesawat banyak sekali itu di-charter oleh daerah-daerah setempat buat membawa rombongan umroh atau akan naik haji ya. Di situ kita harus benar-benar memakai hijab. Oke, dan itu disediakan oleh perusahaan maskapai penerbangan untuk pramugari-pramugarinya ya, yang akan membawa penumpang umroh tersebut. Oke, dan itu pastinya menggunakan hijab dan sementara ya. Menggunakan hijab sementara dalam artian apa? Karena kan memang dari maskapai penerbangan seperti contoh Lion Air Group tidak ada uniform untuk pramugari berhijab. Nah guys, jadi seperti itu untuk ketentuan dari maskapai penerbangan untuk yang berhijab. Jadi kalau kalian lihat dari Garuda Indonesia bahwa haji itu udah pasti menggunakan hijab. Dan pastinya kalau kita melihat Lion Air juga memakai hijab, itu udah pasti kita membawa rombongan ataupun kita lagi terbang ke Jeddah atau juga kita lagi terbang ke Aceh ya. Seperti itu, yang memiliki ketentuan-ketentuan untuk daerah setempat yang harus menggunakan hijab, even itu kita sebagai pramugari yang non muslim ya. Dan yang pastinya aku juga mau jelasin ke kalian untuk maskapai penerbangan seperti Sriwijaya Air dan juga Nam Air dan Citylink, mereka mempunyai ketentuan khusus untuk pramugari yang berhijab pastinya. Dan memang nggak seperti yang 50% cabinnya yang berhijab atau non hijab. Mereka ada kuota-kuotanya yang terbatas. Dan untuk penerimaan pramugari yang berhijab itu dari awal pendaftaran memang kalian sudah menggunakan hijab ya. Pendaftaran awal sudah menggunakan hijab. Setelah itu kalian juga mendaftarkan diri dengan pilihan kalian sebagai pramugari yang akan menggunakan uniform yang berhijab. Jadi dari maskapai penerbangan akan membuatkan itu untuk kalian yang pada saat open recruitment kalian tahapan lolos dan sampai ke training. Di training kalian lolos dan kalian akan langsung dijahitkan baju seragam. Dan itu adalah pilihan kalian untuk menggunakan hijab ya, seperti itu. Jadi
Kalau untuk kalian yang bertanya-tanya, ada ketentuan lain nggak untuk yang berhijab atau seperti apa? Nggak ada, jadi itu hanya pilihan untuk kalian. Kalian mau menggunakan hijab, mereka akan membuatkan itu. Tapi untuk maskapai 3 ya, yang Citylink, 6 Air, dan Sriwijaya Air, oke? Terus untuk ketentuan yang lainnya, pastinya kalian yang lebih tahu ya. Kalau untuk seragam, mereka udah pasti yang panjang ya, lengan panjang, menggunakan hijab atau kerudung. Terus untuk seragamnya sama ya, seperti yang non hijab juga, yang pastinya coraknya sama, motifnya sama, semuanya sama, hanya bedanya lengan panjang, terus roknya lebih tertutup seperti itu ya. Tapi tetap ada belahan, yes, tetap ada belahan, tapi itu tertutup ya. Jadi nggak sama seperti yang non hijab yang benar-benar roknya itu seperti terbelah. Ini khusus yang 6 Air, yang khusus Sriwijaya Air. Dan kalau untuk 6 Air kalian nggak perlu takut karena menggunakan celana ya, dan juga jas, jadi masih lebih oke. Tetapi kalau untuk Citylink itu menggunakan rok ya, itu juga bagus banget ya, rok panjang, terus seperti menggunakan kebaya, apalagi uniform yang baru sekarang, aduh keren banget, warna hijau, terus menggunakan batik, itu yang hijab cantik banget. Aku suka banget lihatnya uniform baru ya. Kalian udah lihat belum uniform terbaru dari Citylink? Itu keren banget. Aku acungin jempol karena memang keren banget. Dan mereka seperti yang dililit batik gitu roknya, terus habis itu dipakein semi jas gitu atau semi kebaya gitu ya. Warna hijau dan cantik banget menggunakan hijab. Wah, itu kalau jalan tengah cabin, aduh ampun, cantik banget ya. Dan yang pastinya seragam apapun itu akan dibuat sama maskapai sebaik mungkin dan bisa di-prepare saat keadaan darurat maupun dalam keadaan yang tidak darurat ataupun normal ya. Jadi kita doakan semoga pandemi secepatnya selesai, usai semuanya, angka COVID juga menurun, agar semua penerbangan, semua perusahaan-perusahaan dimanapun kita semua bisa bekerja dengan baik, bisa beraktivitas dengan baik. Dan pastinya kalau penerbangan normal kembali, mereka akan buka rekrutmen kembali untuk calon-calon pramugari. Dan doakan juga kalau khususnya kalian yang ingin berhijab, kalian bisa masuk di maskapai Citylink, Sriwijaya Air, dan 6 Air ya. Doakan bareng-bareng agar mereka juga bisa open kembali, bisa gerak cepat untuk penerbangan di Indonesia pastinya, agar bisa beraktivitas kembali dan semuanya membaik ya, seperti itu khususnya untuk penerbangan. Karena memang dari pribadi aku sendiri pun sedih banget kalau sampai dari maskapai penerbangan dimanapun justru malah yang ada pengurangan seperti itu. Justru kita doakan semoga cepat berlalu agar bisa bangkit kembali dan kita bisa melihat teman-teman semuanya untuk bisa terbang kembali pastinya ya, secara normal, oke? Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir seperti itu. Oke guys, jadi thank you banget sudah nonton video aku sampai selesai. Kalian yang belum subscribe, please di subscribe dulu, oke? Dan jangan lupa add Instagram aku di DaisyMD. Dan see you next time, see you on the next my video, and bye.